pelatih tadi gue bilang kan bisa datang dan pergi apapun ya. Iya. Itu bisa datang pergi, tapi kalau tim nasional tetap kita harus bela gitu. Jangan sampai ada tadi yang gue bilang, wah kalau bukan pelatihnya STY gue gua nggak mau nonton timnas lagi. Ya nggak boleh begitu. Berarti bukannya penonton bukannya timnas, bukan penggemar timnas dong. Iya, gitu. benar. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan tanpa Donzol kali ini lagi-lagi kan. Kali ini tapi gue sudah ditemani sama Bang Yuki. Apa kabar Bang? Baik. Ini dia nih Bang Yuki akhirnya kembali lagi yang dicari-cari sebenarnya sama para fans timnas Indonesia. Dia mau ST apa ST-nya dipecat. Tapi sebelum kita ngomongin timnas, kita bakal bahas dulu nih Bang Yuki baru ada hajatan kemarin opening akhirnya Garnier Men Liga Top Skor U17. Itu gimana sih Bang? Bisa dijelasin sedikit soal event itu? Wah luar biasa ya, kemarin itu dari 56 tim, dari 56 tim yang kita undang tuh datang 55 perwakilannya yang ikut Garnier Men Liga Top Skor. Mereka datang hadir dengan jumlah 1.680 pemain. Wow, jadi itu full house lah itu. Lapangan Asiop kan nggak besar-besar amat ya, jadi betul. Full house. Kemudian juga datang Coach Indra Safri, datang Ferrari sebagai alumni Liga Top Skor, ya, terus ada Coach Indri juga sebagai talent scoutnya. Kemudian jadi juga ada Pak Agung juga dari pihak Garniernya. Ya kita antusias lah melihat antusias mereka yang sangat luar biasa. Dan buat gua ini seperti seperti memberikan semangat baru ya, bahwa sepak bola usia muda tuh semakin bergairah gitu ya. Padahal di usia 17 itu yang sekarang ini disponsori oleh Garnier itu sebenarnya usia-usia yang tipis pemainnya. Kenapa? Karena banyak sekali setelah masuk ke kelas 3 SMA itu rata-rata tuh pemain bola udah mulai bercabang tuh pikirannya betul. Mau terus main bola atau mau tetap di akademik gitu kan. Akhirnya dari situlah banyak sebenarnya yang hilang. Kalau kita kemarin mungkin sempat bicara kenapa sih kita kalau di usia junior tuh jago-jago, kemudian kalau ke seniornya kok hilang ya, karena di fase transisi itu yang banyak rontok makanya begitu kita adain yang Garnier Men Liga Top Skor 17 itu ternyata antusiasnya banyak. Artinya ini kan momen sebetulnya kita harus bisa lebih serius lagi dalam menggarap di segmen itu gitu. Ini berarti putaran nasional ya Bang ya? Ini nanti end up-nya itu ke Garuda Cup Internasional. Jadi pemain-pemain terbaik yang kita pilih dari setiap gamenya itu kan setiap game itu kan kita kasih award man of the match. Nanti akan dipilih sama Coach Indri sama Coach Tommy. 23 pemain terbaiknya nanti disertakan ke Garuda Cup Internasional gitu. Yang menarik adalah ini ngomong-ngomong Coach Indra Safri kemarin datang kan juga dia itu kemarin baru aja manggil informasinya 3 pemain dari Suratin U17. Ini levelnya U17 juga nih untuk ke timnas U20 bisa jadi salah satu juga ya mungkin. Iya betul karena kan yang kemarin ikut itu kan kelahiran 2006-2007. Iya betul. Jadi masih ada kesempatan ya untuk pemain-pemain yang tampil di Garnier Men Liga Top Skor ini untuk terpantau terpilih. Bahkan Coach Indra udah bisik-bisik ke Coach Indri nitip kalau ada pemain yang masuk kualifikasinya dia bisa diusulkan gitu. Ini kan kesempatan terbuka lagi-lagi ya. Bahkan ini sebenarnya ini sambil ya saya informasikan di saat yang bersamaan juga kita tahu bersama bahwa ini kan sudah de facto lah ya, nanti timnas U16 itu akan ditangani oleh Nova. Asistennya kemudian Tommy, terus Dwi Priyo gitu kan, nama Andreas kipernya itu kemarin sudah ada komunikasi juga dengan kita. Mereka ingin datang untuk memantau pemain-pemain Liga Top Skor U16 yang kelahiran 2008. Iya, jadi saya senang sekali gitu ya. Jadi pas kali momentumnya ketika timnas sedang mencari banyak pemain-pemain baru, kita sedang memulai kompetisi. Jadi para talent scout yang ditugaskan oleh PSSI ini itu bisa langsung masuk ke dalam istilahnya ladangnya gitu. Cari sendiri dah. Kalau kata pasar swalayan mah lu tinggal ambil keranjang, petik sendiri dah gitu kan. Bukan dari sistem kayak kemarin yang audisi dangdut gitu ya. Seleksi kumpulan terus berhari-hari gitu kan. Ya nggak ada lah itu substansinya gitu. Kalau ini kan kompetisi. Benar. Gitu. Ya memang gue juga sepakat juga karena kemarin Coach Indra juga baru ngeluarin statement bahwa sebenarnya PSSI itu bukan pabrik pemain, Bang. Iya. Yang pabrik pemain klub itu harusnya klub. Betul. Dan ini makanya tadinya sebenarnya kalau dia berpikiran yang talent scouting itu harus
harusnya klub. Betul. Jadi udah timnas sudah tinggal nunggu rekomendasinya aja dari klub. Betul. Dari klub dan betul. itu harusnya fair ya betul, kalau misalnya betul, itu ya. Kita harapin sih bisa berjalan. Yang penting adalah kompetisi usia mudanya itu bisa berjalan kontinu dan bisa stabil ya, bisa tertata dengan baik lah ya di setiap level. Dan harus diakui juga bahwa kompetisi swasta seperti yang dilakukan kita ini merupakan opsi ya. Iya, betul. Di samping kompetisi resmi PSSI dan PSSI pun kemarin Coach Indra mengakui bahwa kita perlu partner gitu. Sekarang eranya sinergi lah ya. Iya, betul. Tidak boleh pengkotak-kotakan lagi gitu loh. Ini resmi, ini nggak resmi. Tapi siapa yang memberikan kontribusi kan yang penting itu. Betul. Kalau Liga Top Skor saya nggak usah sebutin, kan udah banyak alumninya kan yang juga berasal dari kompetisi ini. Artinya kan quote on quote kita sudah memberikan sumbangsi gitu ya. Nggak usah mereknya ini produknya PSSI, ini produknya swasta. Nggak perlu. Yang penting dia warga negara Indonesia, dia bermain sepak bola, dia punya hak yang sama untuk dipilih oleh pemain oleh pelatih tim nasional. Gitu. Iya. Indonesia U20 lagi persiapan kan. Ini Bang Yuke tahu sebagian besar pemain-pemain dipanggil ke timnas U20 ya. Kemungkinan besar apakah bakal banyak perubahan Bang dari skuad yang sekarang, karena ini kemarin melihat dari hasil dua laga uji coba ya lawan Thailand sama Uzbekistan gitu. Sebenarnya tim ini ngelawan, cuma memang masa persiapannya masih singkat kan. Betul. Kemarin itu. Nah, ini makanya apakah akan ada perombakan lagi yang besar Bang kalau dari tim ini, dan apakah terlalu muluk untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025? Karena menurut gua kemarin si pelatih Uzbekistan pun mujinya adalah dia lebih sulit ngalahin Indonesia dibandingkan ketika imbang sama Thailand kemarin. Nah terus dia bilang ya tim ini gue nggak tahu lip service apa enggak ya karena main di kandang Indonesia. Jadi dia bilang tim ini kalau mainnya seperti ini katanya bisa ke Piala Asia 2025 U20 plus juga bisa lolos ke Piala Dunia U20 katanya 2025. Iya, sebelumnya juga gue perlu informasi nih. Kemarin sempat ngobrol juga sama Coach Indra tentang reviewnya dia dari hasil 2 uji coba yang dari skor sih memang nggak memuaskan ya. Tapi dia katakan bahwa ya kita kan mencoba semuanya gitu ya. Jadi dia memang nggak expect dari hasil, tapi dilihat bagaimana perkembangan individu per individu pemain yang dia berikan kesempatan semuanya. Kalau tadi Res tanyakan apakah akan banyak perombakan, iya, gue bilang sih iya. Dan kemarin sebenarnya kita udah bisa lihat yang dari ex U17 itu banyak sekali yang sudah mulai terpinggirkan quote on quote ya. Betul. Bahkan sang kapten ke-11 pun Iqbal juga udah harus siap jadi pemain pengganti. Bahkan di bek kanan loh Bang. Betul, jadi pemain pengganti dan di posisinya juga bukan di posisi aslinya kan. Karena backbone dari yang timnasnya Coach Indra U20 sekarang ini bukan kelahiran 2006 tapi 2005. Itu beda setahun aja kalau kelompok umur terasa. Makanya Coach Indra pengen cari pemain-pemain yang 2005. Jadi supaya dia bisa mainin pemain yang secara usia memang maksimal gitu ya. Yang tersisa yang bisa diangkut kan sejauh ini yang memang existing di klub itu kan baru Arkan Kakak. Bukan, yang 2005 itu Doni Tripamungkas, terus Kadek Arel ya kan. Terus si Felix Kamuru ya kan. Sebenarnya masih banyak Felix tuh tahun 2005 bener ya? Kayaknya iya. Jadi sebenarnya pemain-pemain yang kayak itulah yang diinginkan gitu, yang memang usianya maksimal dan dia main di liga resmi. Sebenarnya masih ada juga dari Liga 3 itu yang sekarang lagi coba untuk terus digali sama Coach Indra potensi-potensinya, karena dia akan berkomunikasi juga dengan pelatih-pelatih, karena pelatih-pelatih kan yang paling tahu ya mana pemain-pemain yang 2005 ini yang bagus. Kalau yang 2006 memang mereka harus berjuang dengan dirinya sendiri ya. Artinya tidak ada jaminan walau mereka adalah alumni Piala Dunia U17 otomatis mendapatkan tempat, enggak juga. Iya, gitu. benar. Jadi ini tantangan ya, di samping mereka harus seperti misalnya Iqbal, dia harus melawan Kadek, Arel, melawan situasi bahwa sekarang dia harus dipinggirkan sebagai fullback kanan, ya gimana caranya dia harus bisa memenangkan spot itu kan. Karena kalau di stopper udah banyak tuh. Apalagi sekarang Coach Indra punya gelandang yang juga tinggi-tinggi kan. Iya benar. Itu dia yang gue kira memang nanti proporsinya akan lebih banyak 2005-nya isi. Oke, belum lagi nanti kalau ada pemain keturunan Amar Berkek sama segala macam itu datang ke sini, Welber Jardim segala macam ya. Pasti akan diseleksi juga gitu. Nah, ngomong-ngomong Coach Indra Bang, sekarang Coach Indra ini masih terpecah kayak konsentrasinya antara Dirtek sama Timnas U20. Harusnya PSSI udah lebih cepat dong. Bantuin Dirtek ya, biar Coach Indra lebih fokus gitu. Gue rasa sih itu
persoalan waktu ya, it's a matter of time. Dan gue pikir juga Coach Indra sudah sadar bahwa sekarang dia sudah lebih difokuskan nge-coach ya, mati. Bukan lagi jadi dosen. Kalau direktur teknik kan memang tugas boleh dibilang karena kemarin nggak ada gitu kan, Om Danur berhalangan karena memang sakit keras, akhirnya Coach Indra diposisikan sebagai direktur teknik. Tapi karena memang sejujurnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah punya calon, tapi nunggu ini selesai dulu nih kayaknya misinya STI ini selesai dulu sampai nanti di Piala Asia U23. Terus nanti kalau udah kita jelas lanjut atau enggak, baru mungkin Pak Erick merambah ke sektor yang lain, yaitu direktur teknik. Karena itu kan masuk ke istilahnya season baru ya. Kalau sekarang kan udah tanggung nih. Coach Indra juga kan sepertinya masih dipercaya. Tangannya kan kalau untuk yang usia junior nih jago lah dia kan. Makanya udahlah Coach Ias Pak Erick udah nggak pikir panjang lagi, udah Indra lagi aja gitu. Dengan menempatkan Coach Indra sekarang sebagai pelatih definitifnya U20, sebenarnya direktur teknik itu udah formalitas aja. Tinggal cari nanti yang definitif dari tahulah Eropa pastilah. Kalau Pak Erick kan seleranya Eropa. Jerman sih kayaknya. Tapi direktur teknik ini harusnya seperti apa sih Bang sebenarnya kalau di sisi posisi PSSI sendiri? Kalau kita berkaca pada sepak bola maju di Eropa kan memang direktur teknik itu kadang-kadang juga kalau di saat darurat suka diturunkan juga. Gitu. Kayak waktu dulu Piala Eropa ya, Fernando Hierro. Ya kan akhirnya karena pelatihnya bermasalah, dia langsung turun dalam hitungan berapa hari sebelum event malah. Benar. Jadi sifatnya sebagai ban serep pertama, yang kedua dia memang harus mengepalai semua kompartemen teknik ya, termasuk kepelatihan, kemudian juga kurikulum. Kemudian menyamaratakan semua filosofi sepak bola dari bawah sampai ke pusat supaya itu bisa diterapkan, kemudian dipraktekkan sehingga ada kesinambungan dalam sistematika ataupun metode pembinaan dari usia bawah sampai ke jenjang tim nasional supaya sama. Itu tugas utamanya sebenarnya direktur teknik gitu. Tugas serapnya itu pelatih darurat. Pelatih darurat. Tapi Villanesia itu sepengetahuan Abang ya, udah ngobrol-ngobrol sama pelatih-pelatih banyak di pelatih tim usia muda itu, jalan gak sih Bang? Jalan Bang. Soalnya kalau saya komunikasi langsung ya dengan pelatih-pelatih di grassroots yang mereka ini kan ikut Liga Top Skor kan dari berbagai usia ya. Pelatihnya, jadi kita bisa amati secara gradual dari dia pegang usia 12, pegang 13 terus sampai 17. Itu pelatih-pelatih pada umumnya menerapkan Villanesia. Cuman yang sekarang ini kan Villanesia yang diperbarui, ya kan. Mungkin yang itu perlu di-upgrading lagi knowledge-nya ke bawah. Kalau yang sekarang mereka pakai itu masih Villanesia yang lama, yang edisinya Om Danur. Nah, tapi itu udah bagus menurut gue. Karena cara main kita jadi ada bentuknya, ada karakternya, enggak serabat-serobot tendang sana tendang sini, tapi ada prosesnya, ada build up-nya gitu loh. Kan kalau Villanesia itu kan penekanannya ke possession progresif. Iya betul. Jadi mainnya itu ada alurnya. Kalau dulu kan SSB enggak tendang jauh-jauh. Kalau sekarang ngeliat udah mulai itu pelatih-pelatih mereka sudah mulai menjalankan itu. Kalau kita bicara juga selalu mereka patokannya Villanesia. Tinggal pelatihnya ini yang harus di-upgrade, dibantu oleh federasi supaya mereka setiap tahun tuh kalau bisa naik licensingnya gitu loh. Karena sekarang masih banyak yang D. Masih banyak yang D. D itu nggak cukup sebetulnya. Benar. Dia harusnya minimal tuh C. Ya kan karena kan yang diakui kan oleh Asia kan C sebenarnya. Betul. Jadi itu yang kita harapkan ada bantuan juga dari pemerintah. Karena ini kaitannya juga sama SDM ya. Pemain-pemain yang bagus itu lahirnya dari pelatih-pelatih yang berkualitas. Benar. Kalau pelatihnya cuma pelatih D doang ya susah. Karena pedagogiknya segala macam tuh adanya di C. Pendekatan kepada para pemain, cara menangani pemain yang ambekan segala macam itu ada pelajaran psikologinya tuh di C itu. Itu yang gue kira juga harus jadi perhatian dari federasi juga. Malah seharusnya tuh dari AFC Pro yang turun ke bawah ya. Ya betul. Karena semakin tinggi level kepelatihan semakin bisa menanamkan dan menarik itu sebenarnya di Liga Top Skor udah ada pelatih-pelatih yang A-Pro itu jadi direktur teknik di SSB-nya. Itu bagus kemajuan tuh, tapi kan sedikit, nggak banyak. Benar, hanya SSB yang punya dana kuat aja ya. Betul. Kalau itu misalnya kita udah banyak pelatih-pelatih yang berlisensi tinggi, tentu mereka juga akan banyak bisa membantu tuh perkembangan dari SSB yang notabene itu jadi tulang punggungnya pembinaan di akar rumput. Iya benar. Oke Bang, itu tadi usia dini lah udah kita bahas. Sekarang level senior nih yang paling seru nih. Abang ST apa ST dipecat? Itu aja dulu langsung dong. Kalau gue sih
proporsional aja ya. Karena ini sebenarnya sudah isu yang lama lah ya. Karena udah dibicarakan cukup pelik juga di media sosial gitu. Dan gue setuju dengan apa yang dikatakan Pak Erik. Klarifikasi dari Pak Erik dengan tekanan yang begitu besar dari netizen, mereka menginginkan STI diperpanjang. Tapi kan Pak Erik udah jelaskan bahwa keduanya sudah bertemu dan sudah sepakat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi profesional aja. Kan memang target pertama kan lolos 16 besar Piala Asia dan itu sudah kesampaian gitu ya. Kemudian yang kedua ya 8 besar. Yaitu harus ditunaikan juga secara fair gitu ya. Karena itu bagian dari target. Kita harus akui memang perkembangan tim nasional itu membaik lah sejak dipegang STI, terutama dari sisi mentalitas ya, kemudian militansi bermain gitu ya. Tapi tetap kan namanya tim nasional kalau senior ya harusnya kan target. Nah kan pertanyaannya sekarang kan U23 kan bukannya senior gitu kan. Iya betul. Tapi kan itu bagian dari target yang juga disetujui oleh STI sebagai bagian dari paketnya dia gitu loh. Profesionalitasnya Profesional dia. gitu. Nah gue dukung aja karena itu bagian dari salah satu penilaian kan. Bener. Salah satu evaluasi gitu loh. Jadi kita itu jangan terlalu naif juga ya. Kan yang gue sedih itu, wah kalau misalnya STI diperpanjang kita nggak usah nonton timnas lagi. Wah nggak boleh begitu. Iya betul. Kalau ini sebenarnya pecinta tim nasional dan pecinta pelatih. Nah, karena kalau pelatih tuh dengan penuh rasa hormat kita hormati ya kontribusinya ya. Tapi tetap kita harus lebih mencintai negara kita, tim nasional kita. Jadi siapapun pelatih bisa berganti, tapi negara nggak mungkin berganti kan. Iya benar. Tim nasional kan tetap tim nasional Indonesia. Entah itu pemain diaspora, pemain lokal, tetap kalau udah punya paspor WNI ya udah Indonesia dan dia membela tim nasional, kita bela timnya. Jangan terlalu mengkultuskan individu. Itu dia. Gitu. Ada juga ungkapan gini Bang. STI nggak butuh timnas yang butuh STI. Nah itu lagi yang kayak gitu-gitu loh maksud gua. Sangat disayangkan. Jangan sampai kita terlalu serampangan ya. Jangan terlalu ekstrim gitu ya. Iya, betul. Boleh kita mencintai seseorang gitu ya. Tapi kita harus lihat juga identitas kita gitu. Iya. Kalau ini kan tim nasional ya kita harus lebih mengedepankan tim nasionalnya gitu. Kalau pelatih tadi gue bilang kan bisa datang dan pergi apapun ya. Itu bisa datang pergi, tapi kalau tim nasional tetap kita harus bela gitu. Jangan sampai ada tadi yang gue bilang, wah kalau bukan pelatihnya STI gue gak mau nonton timnas lagi. Ya gak boleh begitu. Berarti bukannya penonton timnas, bukan penggemar timnas dong. Iya benar. Jadi lo penggemar pelatihnya gitu. Ntar siapa tahu aja malah lo benci banget sama STI kan gak tahu kita. Yang benci juga siapa tahu aja malah jadi suka banget sama STI kan kita juga gak tahu gitu loh. Dan yang pasti mungkin gue menambahkan Bang Yuke juga ya, ketika dia diperpanjang nanti harus ada target-target yang jelas. Jangan sampai kayak sekarang nih. Harus ada target yang jelas lagi gitu kan. Kemarin baru diomongin target-targetnya yang jelas itu ketika perpanjangan adendum kontrak kan di akhir tahun kemarin. Betul, kan sampai Juni ya. Iya betul, ada 2 target itu. Sebenarnya 2 target ini diungkapin lama, tapi kan akhirnya rame karena seiring waktu berjalan polemik si STY bikin statement soal itu dia yang gue sayangin sih ya, karena dia memantik keriuhan ya di ruang media yang mengatakan bahwa dia sudah didekati oleh pihak lain gitu untuk melatih tim lain gitu kan. Itu kan jadi membuat para STI lover ini kayak panik gitu ya. Iya. Ya itu biasa memang kalau kan dalam regulasi Bosman. Kalau sudah 6 bulan itu tidak betul. ada kesepakatan, maka seorang pemain ataupun pelatih yang secara profesional di sepak bola itu boleh mencari ini baru, tempat baru gitu loh, boleh melakukan komunikasi. Jadi nggak ada yang salah gitu. Yang salahnya kitanya terlalu lebay. santai Dan ya memang kalau misalnya nanti ada perpanjangan kontrak baru, gue sih pengen ya targetnya nih harusnya lebih tinggi. Misal ada trofi. Ini bukan gua mengkultuskan trofi ya, tapi memang itu harus ada. Ini udah masanya kan udah dia gitu. Trofi harus ada, terus levelnya jangan cuma sekedar 16 besar Piala Asia misalnya. Harus lolos ke mungkin minimal putaran akhir Piala Dunia kualifikasi supaya bisa lanjut. Ya, kayak gitu-gitulah maksud gua. Harus ada yang benar-benar targetnya tuh fair, ketika dia pasti naik gaji dong, nggak mungkin enggak. Betul. Ketika perpanjang kontrak gitu, ya juga targetnya harus naik gitu, dan teman-teman juga harus fair gitu. Ketika itu tidak tercapai, misal dalam lo dikasih kesempatan 2 event gitu atau 3 event atau dalam 2 tahun,
ya udah berarti emang udah saatnya kita cari yang baru kan Iya, masalah. betul. Gitu. Kan Peri juga udah bilang kalau misalnya nanti lolos sampai kan kalau yang U23 Piala Asia ini kan 16 tim, berarti kalau lolos grup 8 besar kan. Berarti betul. Kan, kalau lolos 8 besar maka ST dapat perpanjangan sampai 2027. Betul, negonya sampai 2027. Ya itu bagus kalau itu sampai kesampaian, wah gue respect sekali ya. Artinya tahapannya sudah dibangun oleh ST ini benar-benar sesuai dengan targetnya dia gitu kan. Nah, dengan itu benar kata Rais, selanjutnya dia harus juga next step dong. Next step, betul. Jangan cuma pengembangan tapi harus mencapai achievementnya gitu. Bener. Kan. Mungkin kalau di senior untuk mencapai trofi misalnya di level Asia mungkin agak sulit. Iya. Tapi kalau di Asia Tenggara harusnya dapat itu kan. Jangan bicara misalnya selama ini kan kita selalu seperti ada dikotomi antara lebih baik lolos Piala Asia daripada juara 10 kali Piala AFF. Tapi nggak lolos Piala Asia. Ya nggak gitu juga. Tetap aja itu kan salah satu kejuaraan yang juga kita harus menangkan juga. Betul. Walaupun nggak lebih penting daripada kita tampil di Piala Asia, tapi tetap itu kan bagian dari kalender sepak bola yang harus kita bisa raih gitu ya. Jangan sampai zong juga gitu. Berikutnya baru bagaimana tadi kata Rais meningkatkan performa di Asia ya. Nggak cuma lolos kemarin karena quote on quote terima kasih ya. dari hasil yang lain, tapi dari perjuangan sendiri juga gitu ya. Kedepannya mungkin seperti itu harapan kita, dan terutama juga harus bisa membawa tim ini naik kata Rais tadi sampai ke babak yang lebih tinggi lagi di kualifikasi Piala Dunia kan. Benar, kalaupun dia juga sebenarnya pada kualifikasi kali ini dia target sampai putaran akhir ya. Putaran ketiga. Jadi kan masih ada step, walaupun sekarang lagi di juru kunci, dia masih punya harapan itu karena kita memang lebih banyak main di kandang nanti. Ketika sudah mulai lagi Maret. Nah, yang paling jadi ini juga ketika AFF nanti adalah kan pemainnya ada anggapan gini nih, kan pemainnya nanti nggak bisa tuh yang dari luar negeri tuh main di AFF. Ntar jangan sampai desain ST-nya, tapi ini udah tanggung jawab dia loh. Kalau bisa diperbajak, ini udah konsekuensi dia loh. Dia harus bisa membuktikan kan, apapun materi pemainnya dia, jangan sampai itu jadi pemakluman lagi menurut gue, Bang. Setuju. Jangan selalu dijadikan alasan gitu. Iya, benar. Karena kalau segala sesuatu itu memang kalau dicari-cari alasan selalu ada alasan. Iya. Tapi ini sudah 4 tahun, kalau nanti lanjut mungkin nambah lagi 3 tahun jadi 7 tahun ya. Betul. Itu alasan-alasan itu gua rasa udah jangan lagi dipakai lah. Berdayakan, maksimalkan potensi yang kita punya dengan keterbatasan yang ada. Jangan terlalu bergantung sama 1-2 pemain tertentu, tapi bagaimana dia juga harus punya tanggung jawab yang sama gitu untuk ngembangin potensi-potensi yang tersedia gitu ya. Benar. Dan gue kira mestinya dia bisa lah ya, karena dia kan nggak lagi dalam fase adaptasi, dia udah mengenal semuanya gitu. Benar. Gitu sih. Oke deh, itu tadi kita udah bahas dari usia U20, terus timnas senior STY. Jadi teman-teman juga harus bisa berpikir bijak sekarang. Betul. Kita harus sudah mulai fokus ke mempersiapkan tim untuk Piala Asia U23 ya. Karena nanti rencananya bakal TC di Dubai juga tim ini U23 ini bakal ada 3 uji coba juga. Kita berharap bisa sukses, bisa tembus target. Ya mudah-mudahan aja kalau misalnya itu fairnya memang STY harus diperpanjang gitu kan. Fairnya. Gue secara pribadi ini jangan dipotong jangan dipotong ya. Gue secara pribadi gue pengen dia bertahan supaya kita pengen tahu gitu. Betul. Endingnya dia sampai di mana gitu ya. Dengan semua yang sudah disiapkan oleh PSSI, dengan semua yang sudah diberikan oleh PSSI, dia sampai di mana gitu loh. Supaya kita juga nggak jadi mati penasaran nih kan. Supaya kita tahu sebenarnya dia kualifikasinya sampai di mana sih ketika semuanya sudah dipenuhi gitu kan, dan ditambah lagi masa kerjanya, apakah proses aja atau memang ada resultnya. Betul, itu yang penting. Oke deh, mungkin sampai di sini dulu untuk episode Discord kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial medianya Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok, Facebook ataupun di YouTube. Jangan lupa di subscribe, dan juga kita ada di Noise. Bagi kalian silakan download Noise, kita ada di situ. Jadi untuk kali ini gua Rais Adnan dan Yuke. Sampai jumpa lagi.